Yang pertama yaitu siklus manajemen risiko. Pembahasan materi sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi risiko, yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi kemungkinan yang dapat merugikan serta menggagalkan tujuan bisnis. Kemudian yang kedua adalah kerangka kerja manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu merupakan tahap awal untuk menemukan, mengenali, dan mencatat seluruh potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah analisis, yaitu untuk memahami sifat, penyebab, dan juga konsekuensinya. Yang ketiga adalah evaluasi, yaitu untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang keempat adalah penanganan risiko, yaitu pemilihan strategi untuk mengatasi risiko yang sesuai pada tingkat prioritasnya. Yang terakhir adalah monitoring, di mana adanya pemantauan dan monitoring secara berkala untuk memastikan pengendalian risiko tetap aktif. Siklus manajemen risiko ada 6, yaitu yang pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, valuasi risiko, merumuskan strategi, pilihan latihan, yang terakhir yaitu analisis bisnis. Untuk selanjutnya yaitu risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan organisasi. Manajemen risiko membantu mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Proses manajemen risiko bersifat siklus dan berkelanjutan. Risiko terbesarnya adalah tidak berani mengambil risiko apapun. Selanjutnya, definisi risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif terhadap tujuan organisasi. Menurut ISO 31000, risiko adalah efek ketidakpastian pada tujuan, sedangkan KOSO IRM melihat risiko sebagai peristiwa yang mempengaruhi strategi dan tujuan. Yang selanjutnya, kerangka kerja manajemen risiko, sistem atau panduan untuk mengelola risiko secara terstruktur. Yang pertama adalah ISO 31000, prinsip terintegrasi dengan strategi organisasi sistematis dan berbasis bukti, inklusif dan transparan. Yang selanjutnya adaptif. Yang selanjutnya ada struktur ISO 31000, leadership and commitment, integration, design and implementation, evaluation and improvement. Yang selanjutnya adalah KOSO IRM, fokus pada hubungan risiko dengan strategi perusahaan, komponen utama governance and culture, strategi and objective setting, performance, review and revision, information, communication and reporting. Yang selanjutnya ada Basel Accord, khusus perbankan, tujuan menjaga stabilitas keuangan global, fokus risiko kredit, pasar operasional. Yang selanjutnya siklus hidup risiko, yang pertama ada identifikasi, analisis dan penilaian, evaluasi, mitigasi, monitoring, and review. Untuk pertemuan ketiga ada identifikasi risiko, yaitu konsep dasar identifikasi risiko adalah proses mengenali, mendokumentasikan, dan memahami potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Tujuan identifikasi risiko adalah mengetahui sumber risiko sejak awal, memberi dasar untuk analisis dan mitigasi, dan membantu organisasi membuat prioritas. Untuk jenis risiko dalam organisasi, yaitu ada risiko operasional, yaitu risiko yang muncul dari kegagalan proses internal, sistem teknologi, atau manusia. Kemudian ada risiko finansial, yaitu risiko terkait arus kas, likuiditas, utang, investasi, dan pasar keuangan. Untuk risiko strategis sendiri, yaitu akibat keputusan bisnis jangka panjang yang salah atau tidak sesuai dengan lingkungan bisnis. Yang keempat ada risiko kepatuhan, yaitu karena pelanggaran hukum, regulasi, atau standar industri. Yang kelima ada risiko reputasi, yaitu risiko terhadap citra dan kepercayaan publik. Kemudian ada teknik industri identifikasi risiko. Yang pertama ada brainstorming, yaitu teknik diskusi terbuka. Contohnya seluruh anggota tim mengemukakan potensi risiko. Cocok untuk tahap awal agar perspektif luas. Kemudian ada checklist, yaitu daftar pertanyaan atau risiko standar berdasarkan pengalaman atau regulasi. Mudah digunakan untuk memastikan tidak ada risiko terlewat. Untuk risk mapping sendiri, yaitu peta risiko, yaitu visualisasi risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Membantu manajer melihat risiko prioritas. Contohnya untuk kemungkinan sendiri ke bawah dan dampak sendiri ke kanan. Identifikasi risiko itu adalah proses menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya adalah jenis risiko yang ada di dalam organisasi. Yang pertama itu ada risiko operasional. Nah, ini tuh terkait pada kegagalan proses, sistem, SDM, atau kejadian eksternal lainnya. Contohnya itu ketika sistem IT bank mengalami gangguan, maka layanan perbankan online itu akan terhenti. Yang kedua itu ada risiko finansial, yaitu berkaitan dengan arus kas, pendanaan, investasi, likuiditas, maupun kredit. Contohnya itu ketika gagal bayar pinjaman, maka itu akan berpengaruh pada fluktuasi kurs rupiah. Yang ketiga itu ada risiko strategis, di mana risiko akibat keputusan manajemen atau perubahan lingkungan bisnis. Contohnya ketika perusahaan telat masuk ke pasar digital, maka perusahaan tersebut akan kalah dari startup. Nah, yang keempat itu ada risiko kepatuhan, di mana risiko ini akibat pelanggaran hukum atau regulasi. Contohnya ketika bank tidak patuh pada POJK, maka akan dikenakan sanksi OJK. Dan yang terakhir itu ada risiko reputasi, di mana risiko yang akan mempengaruhi citra organisasi. Contohnya itu ketika perusahaan makanan terkena isu keamanan pangan, maka penjualan itu akan anjlok. Teknik identifikasi risiko yang pertama itu bisa menggunakan brainstorming, yaitu melibatkan tim untuk diskusi terbuka guna menemukan potensi risiko. Nah, di sini itu keunggulannya adalah integratif dan partisipatif, namun terdapat kelemahan, yaitu bisa bersifat subjektif tergantung pada pengalaman peserta. Yang kedua itu bisa menggunakan checklist, di mana daftar risiko yang umum digunakan untuk membantu identifikasi. Contohnya itu ketika daftar risiko standar perbankan seperti kredit macet, risiko likuiditas, risiko IT. Nah, yang ketiga itu ada risk mapping atau pemetaan risiko. Nah, ini tuh dalam bentuk visualisasi risiko dalam matriks berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasilnya itu peta risiko, prioritas mana yang harus dikelola terlebih dahulu. Selanjutnya ada proses manajemen risiko secara sistematis. Yang pertama ada proses manajemen risiko pada UMKM yang terdiri atas identifikasi risiko. Yang kedua ada analisis risiko. Yang ketiga evaluasi risiko. Yang keempat penanganan risiko. Dan yang kelima ada pemantauan dan juga review. Untuk metode risiko sendiri, contoh kasus pada UMKM, untuk risiko harga bahan baku naik berada pada zona kuning yaitu membutuhkan mitigasi. Yang kedua ada risiko kebakaran dapur yang berada pada zona merah yang menjadi prioritas utama.
Untuk penegakan penilaian risiko, penilaian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan istilah rendah, sedang, dan juga tinggi, dan kuantitatif menggunakan expected monetary value atau EMV. Contohnya piutang tak tertagih sebesar 100 juta dengan probabilitas 15% menghasilkan EMV sebesar 15 juta. Teman-teman kami itu membahas tentang risiko dan identifikasi risiko. Pertama, itu lingkungan internasional di mana risiko bisa muncul dan menguasai perusahaan. Kemudian langkah lainnya untuk penetapan konteks, dua memprediksi risiko, tiga mengidentifikasi risiko secara teratur, dan terakhir penilaian risiko dengan berdasarkan dua kriteria utama. Hasilnya kemudian ditaruhkan dengan risiko untuk menentukan prioritas mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu risikonya. Baik, untuk yang selanjutnya ada teknik identifikasi risiko dan bagaimana menguraikan risiko ke dalam komponen di pertemuan 7. Yang pertama ada teknik identifikasi risiko dengan indikator risiko yang merupakan alat peringatan dini risiko. Contoh turnover tinggi akan terjadi risiko sumber daya manusia. Kemudian ada skenario peristiwa risiko, yaitu narasi kemungkinan terjadi untuk antisipasi dan mitigasi. Contoh listrik padam total akan terjadi risiko operasional. Kemudian ada komponen risiko, ada dari sumber risiko, peristiwa, dampak, pengendalian, dan pemilik. Selanjutnya ada penilaian dan toleransi risiko. Pertama, kriteria risiko diukur dengan likelihood, kemungkinan dikali dengan impact atau dampak. Lalu ada matriks risiko, hijau sama dengan rendah, kuning sama dengan sedang, merah sama dengan tinggi. Kemudian ada risk appetite dan tolerance. Appetite merupakan tingkat risiko yang bersedia diterima. Tolerance merupakan batas deviasi risiko per aktivitas. Lalu kemudian ada peningkatan penilaian. Yang pertama ada kualitatif, yaitu merupakan deskripsi rendah, sedang, tinggi. Dan kuantitatif, yaitu probabilitas dikali dengan dampak. Contohnya adalah